Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan memaparkan materi berjudul Pengenalan Java dan Lingkungan Pengembangan Java. Sebelum memasuki pembahasan utama, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami yang telah berkontribusi dalam penyusunan materi ini. Dengan saya sendiri, Raka Maulana Ramdhani dengan NIM 20240180087. Dengan saya Fauzan Adnan Jumio dengan NIM 2024018085. Dan saya Irfan Setiawan Tedi dengan NIM 2024018084. Dengan saya Taufik Kurnia Saputra dengan NIM 2024018081. Yang pertama yaitu apa itu Java? Java adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan oleh James Gosling bersama timnya di Sun Microsystem pada tahun 1995. Awalnya, bahasa ini diberi nama OAK karena terinspirasi dari pohon OAK yang tumbuh di depan kantor James Gosling. OAK dirancang untuk perangkat elektronik rumah tangga seperti televisi interaktif dan remote control pintar. Namun, di masa itu, teknologi perangkat keras masih belum mendukung visi besar mereka. Akhirnya, mereka mengalihkan fokus pengembangannya ke dunia komputer dan internet yang sedang berkembang pesat. Bahasa ini kemudian diganti namanya menjadi Java, yang diambil dari nama kopi asal Pulau Jawa. Filosofi di balik nama tersebut adalah bahwa Java diharapkan bisa memberi energi dan semangat layaknya secangkir kopi yang membangkitkan produktivitas. Java kemudian menjadi bahasa yang lintas platform, artinya program yang dibuat di satu sistem operasi dapat dijalankan di sistem lain tanpa perubahan. Keunikan ini menjadikan Java berbeda dari bahasa lain yang biasanya hanya bisa dijalankan di satu sistem saja. Hingga kini, Java terus berkembang dan digunakan di berbagai bidang, mulai dari aplikasi desktop, web, hingga sistem Android. Hampir setiap perangkat digital modern memiliki jejak kode Java di dalamnya. Selanjutnya, perkembangan dan pengelola Java. Setelah dirilis ke publik pada tahun 1995, Java mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada awalnya, Sun Microsystem menjadi pengelola utama bahasa Java. Tetapi pada tahun 2010, perusahaan ini diakuisisi oleh Oracle Corporation. Sejak saat itu, Oracle secara resmi mengambil alih pengelolaan dan pengembangan Java. Di bawah Oracle, Java tidak hanya sekedar bahasa pemrograman, tetapi menjadi platform teknologi yang sangat luas. Berbagai versi Java dirilis secara berkala, mulai dari Java SE atau Standard Edition untuk aplikasi umum, Java EE atau Enterprise Edition untuk aplikasi skala besar dan web, hingga Java ME atau Micro Edition untuk perangkat kecil seperti handphone atau IoT. Dalam perkembangannya, Java juga mulai terintegrasi dengan berbagai teknologi modern seperti cloud computing, di mana Java digunakan untuk mengembangkan aplikasi server dan layanan berbasis awan. Yang kedua yaitu Big Data, karena Java menjadi dasar dari banyak framework pengelolaan data besar seperti Hadoop dan Apache Spark. Yang ketiga, Internet of Things atau IoT, karena kemampuan Java yang fleksibel membuatnya ideal untuk perangkat pintar yang saling terhubung. Selain itu, berbagai framework terkenal berbasis Java seperti Spring Boot, Hibernate, dan Java Server Fass atau JSF telah membantu developer di seluruh dunia membangun sistem besar dengan efisien. Java tetap berkembang karena sifatnya yang open source, komunitasnya yang sangat besar, serta update rutin dari Oracle yang terus menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Filosofi dan tujuan Java. Filosofi utama dari Java adalah Write on Anywhere atau yang biasa disingkat WORA. Artinya ketika sebuah program ditulis menggunakan Java, kode tersebut dapat dijalankan di berbagai sistem operasi tanpa harus dimodifikasi. Hal ini dimungkinkan berkat Java Virtual Machine atau
FM yang menjadi penghubung antara kode Java dan sistem operasi. Tujuan utama Java adalah untuk menciptakan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari oleh siapapun termasuk pemula, aman dan stabil karena memiliki sistem keamanan dan manajemen memori otomatis, portable, bisa dijalankan di mana saja, fleksibel, dapat digunakan di berbagai jenis perangkat dari server besar hingga smartphone kecil. Filosofi dan tujuan ini menjadikan Java tidak hanya bahasa pemrograman, tetapi juga fondasi yang membangun ekosistem teknologi modern yang luas. Keunggulan Java. Java memiliki sejumlah keunggulan yang membuat unggul dibandingkan dengan banyak bahasa lain. Ya, yang pertama, sintaks yang sederhana dan mirip dengan C++, sehingga mudah dipelajari oleh programmer yang sudah familiar dengan bahasa-bahasa tersebut. Yang kedua, keamanan tinggi, karena Java menggunakan sistem sandbox untuk mencegah akses ilegal ke sistem. Yang ketiga, manajemen memori otomatis, melalui fitur garbage collection yang secara otomatis membersihkan memori yang tidak digunakan lagi. Yang keempat, portabilitas tinggi, sehingga satu program bisa dijalankan di berbagai sistem operasi tanpa perubahan kode. Yang kelima, dukungan penuh terhadap konsep OOP atau Object Oriented Programming yang membuat kode lebih terstruktur dan modular. Yang keenam, komunitas besar dan aktif, yang artinya selalu ada pembaruan dokumentasi dan forum diskusi untuk memecahkan berbagai masalah. Yang ketujuh, banyak framework dan library siap pakai seperti Spring, Hibernate, dan JavaFX yang mempercepat proses pengembangan aplikasi. Keunggulan-keunggulan ini menjadikan Java sangat kuat untuk proyek besar yang membutuhkan kestabilan keamanan dan portabilitas tinggi. Konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP di Java. Java menggunakan pendekatan Object Oriented Programming atau OOP, yaitu paradigma pemrograman yang membagi program ke dalam bentuk objek-objek. Pendekatan ini membuat program menjadi lebih modular, mudah dikembangkan, dan dapat digunakan kembali. Ada 4 pilar utama OOP di Java, yaitu yang pertama, enkapsulasi. Merupakan konsep penyembunyian data di mana atribut dalam kelas dibuat private agar tidak dapat diakses langsung dari luar. Akses dilakukan melalui getter dan setter, sehingga data menjadi lebih aman dan terkontrol. Yang kedua, pewarisan atau inheritance. Dengan pewarisan, kelas anak dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas induknya. Hal ini menghemat waktu dan menghindari penulisan kode yang berulang. Yang ketiga, polymorphism. Artinya satu metode bisa memiliki banyak bentuk tergantung konteksnya. Ini memungkinkan satu fungsi bekerja berbeda pada objek yang berbeda. Yang keempat, abstraksi. Konsep yang menyembunyikan detail kompleks dan hanya menampilkan informasi penting. Misalnya, pengguna cukup tahu cara kerja mobil tanpa harus tahu detail mekaniknya. Dengan 4 prinsip ini, Java menjadi bahasa yang mudah dipelihara, efisien, dan cocok untuk proyek besar yang dikerjakan oleh banyak orang. Lingkungan pengembangan Java. Lingkungan pengembangan Java terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama. Yang pertama, JDK atau Java Development Kit, digunakan oleh pengembang untuk menulis dan mengompilasi program. Yang kedua, JRE atau Java Runtime Environment, digunakan untuk menjalankan program yang sudah dibuat. Yang ketiga, JVM atau Java Virtual Machine, bertugas mengeksekusi bytecode agar bisa berjalan di berbagai sistem operasi. Yang keempat, IDE atau Integrated Development Environment,
menyediakan lingkungan kerja yang nyaman untuk menulis dan mengelola proyek Java. Yang terakhir, tools tambahan yaitu seperti Maven, Gradle, dan Git membantu dalam manajemen proyek dan kolaborasi tim. Tanpa komponen-komponen ini, proses pengembangan Java tidak akan bisa berjalan dengan baik. Mereka bekerja bersama-sama sebagai satu ekosistem yang solid. JDK atau Java Development Kit. JDK adalah paket utama yang digunakan oleh developer dalam proses pengembangan Java. Di dalamnya terdapat compiler atau Java yang mengubah kode sumber Java menjadi bytecode. Yang kedua adalah JVM untuk menjalankan bytecode tersebut. Yang ketiga ada library dan API standar yang berisi kumpulan fungsi siap pakai. Tanpa JDK, kita tidak dapat membuat atau menguji program Java. JDK merupakan alat utama dalam proses coding, compiling, dan debugging aplikasi Java. JRE, Java Runtime Environment. JRE adalah lingkungan yang digunakan untuk menjalankan program Java yang sudah dikompilasi. JRE berisi JVM serta library standar Java yang dibutuhkan agar program dapat berjalan dengan benar. Perbedaannya dengan JDK adalah JDK digunakan oleh developer untuk membuat dan mengompilasi program, sedangkan JRE digunakan oleh pengguna untuk menjalankan program. Misalnya, saat kita menginstalasi aplikasi berbasis Java seperti Minecraft atau aplikasi perbankan, kita tidak perlu JDK, cukup JRE agar program bisa berjalan. Selanjutnya, JVM atau Java Virtual Machine. JVM adalah inti dari seluruh ekosistem Java. Fungsinya adalah menerjemahkan bytecode hasil kompilasi menjadi instruksi mesin yang sesuai dengan sistem operasi. Inilah yang membuat Java bersifat lintas platform. Selain itu, JVM juga mengelola memori secara otomatis dengan garbage collection, memastikan tidak ada kebocoran memori dan menjaga performa aplikasi tetap optimal. Tanpa JVM, Java tidak akan bisa menjalankan konsep Write Once, Run Anywhere yang menjadi ciri khasnya. Selanjutnya, IDE atau Integrated Development Environment. IDE adalah aplikasi yang membantu programmer menulis kode dengan lebih cepat dan efisien. IDE biasanya dilengkapi dengan fitur-fitur seperti autocomplete, syntax highlighting, debugger, dan project management tools. Contoh IDE populer untuk Java antara lain IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans, dan Visual Studio Code. Dengan IDE, pengembang bisa bekerja lebih produktif karena kesalahan kode dapat terdeteksi lebih awal dan proyek lebih mudah diatur. Tools tambahan. Selain IDE, pengembang Java juga sering menggunakan tools tambahan untuk mempermudah proses kerja seperti Maven dan Gradle untuk mengatur dependensi dan otomatisasi build project. Yang ketiga, Junit untuk melakukan pengujian otomatis agar kode lebih stabil. Yang ketiga, Git dan GitHub untuk version control dan kolaborasi tim. Tools ini meningkatkan efisien pengembangan terutama untuk proyek skala besar yang melibatkan banyak programmer. Dan ini contoh program Java sederhana. Dalam program ini, public class main ini mendeklarasikan sebuah kelas bernama main. Setiap program Java harus memiliki setidaknya satu kelas. Yang kedua, public static void main. Ini adalah metode
utama yang menjadi titik awal eksekusi program Java. Program akan mulai berjalan dari sini. Sistem output Hello World. Baris ini adalah perintah untuk menampilkan teks Hello World ke konsol atau layar output. Java di dunia nyata. Java digunakan hampir di semua bidang teknologi modern. Yang pertama, aplikasi Android. Bahasa utama dalam pengembangan aplikasi mobile. Yang kedua, perbankan dan keuangan. Java digunakan karena keamanannya yang tinggi dan kendalanya. Yang ketiga, web development. Digunakan di sisi server melalui framework seperti Spring dan JSP. Yang keempat, big data processing. Java digunakan dalam Hadoop, Spark, dan sistem data besar lainnya. Yang terakhir, Internet of Things atau IoT. Java banyak digunakan untuk mengontrol perangkat pintar seperti sensor atau sistem otomatisasi rumah. Dengan keunggulan lintas platform, keamanan tinggi, dan stabilitas jangka panjang, Java menjadi pilihan utama bagi banyak perusahaan besar seperti Google, Amazon, dan Netflix. Kesimpulannya adalah Java adalah bahasa pemrograman yang kuat, stabil, dan fleksibel dengan filosofi Write Once, Run Anywhere. Java menjadi bahasa yang benar-benar portable, lingkungan pengembangannya yang terdiri dari JDK, JRE, JVM, IDE, serta tools tambahan. Membuat proses pengembangan lebih efisien dan profesional. Java tidak hanya bahasa yang mudah dipelajari, tetapi juga fondasi dari banyak teknologi modern yang kita gunakan setiap hari. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai pengenalan Java dan lingkungan pengembangan Java. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.